Selamat pagi adik-adik sekalian, selamat datang pada hari ini tanggal 25 Oktober. Kita bersama-sama bisa bertatap muka dalam jarak yang jauh, kalian di rumah masing-masing. Walaupun demikian saya berharap kalian berkonsentrasi untuk sekitar 15 menit mendengarkan percakapan kita tentang pemimpin baptisan dan merupakan pelajaran yang keempat pada hari ini tanggal 25 Oktober. Saya berharap di tengah situasi di mana kalian mungkin juga sudah jenuh karena harus belajar di rumah atau malah gembira karena belajar di rumah bisa mengatur waktu sendiri dan bisa membaca sendiri, bisa membuat kesimpulan-kesimpulan tentang pelajaran sekolah kalian. Tapi juga kalian mungkin senang karena ada banyak hal baru dalam masa belajar di rumah. Walaupun juga pasti ada hal-hal yang tidak menggembirakan bagi kalian. Pasti pembengkakan dalam pengeluaran kuota rumah saudara masing-masing. Tapi saya berharap anak-anak remaja dan tunas muda bisa menikmati semua pelajaran di masa-masa yang sulit ini. Mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama. Bapa di surga, kami berdoa mohon Allah Roh Kudus memimpin pelajaran kami, tunas muda dan kelas remaja. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Pemimpin pembaptisan, siapa yang boleh memimpin pembaptisan? Apakah semua orang yang percaya dan sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus boleh memimpin pembaptisan? Apakah dia seorang guru sekolah minggu boleh memimpin pembaptisan? Apakah dia seorang yang pandai dan bisa ngomong apa saja dan bisa membuat menjadi motivator? Dia bisa memimpin suatu pembaptisan? Apa patokannya? Tentu kita dengan belajar dari beberapa bagian firman Tuhan kita mendapat satu pengajaran yang penting sekali. Waktu kalian belajar bersama-sama pada hari ini tentang siapa pemimpin baptisan, patokan kita ada pada Alkitab, firman Allah yang hidup. Dan mari kita melihat bersama-sama satu bagian, ada 3 bagian dari Alkitab, semuanya dari Kisah Para Rasul. Tentu tidak sulit bagi kalian membaca Kisah Para Rasul dan dapat dipahami makna dari pembacaan Alkitab di Kisah Para Rasul. Yang pertama, kalian bisa melihat di papan tulis di depan di situ, saya sudah mencantumkan beberapa garis besarnya. Pertama, kita belajar dari pembaptisan yang dilakukan Filipus. Sebetulnya ketika itu Filipus ke suatu kota campuran antara orang Yahudi dan orang yang Yahudi keturunan sudah campur. Dan Filipus bertemu dengan beberapa kelompok orang dan dia mulai memberitakan Injil di Samaria. Dan memang ketika Filipus dengan berani memberitakan Injil dalam Kisah Para Rasul pasal 8 itu sampai ayat 1 sampai 12, ada orang yang merespon panggilan Injil, panggilan untuk bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Ada orang yang merespon. Mereka yang merespon dan mau percaya pada Tuhan Yesus Kristus dibaptiskan oleh Rasul Filipus. Waktu kita membaca bagian itu saya sangat terkesan dengan pembacaan pasal 8 ini. Kalian juga mungkin bisa membaca bersama-sama saya, tapi saya ingin membaca satu ayat saja di pasal 8 itu, ayat yang ke-12. Tetapi sekarang mereka percaya kepada Filipus yang memberitakan Injil tentang kerajaan Allah dan tentang nama Yesus Kristus. Dan mereka memberi diri mereka dibaptis, baik laki-laki maupun perempuan. Filipus membaptiskan orang-orang yang percaya kepada Kristus. Itu intinya, orang-orang yang percaya kepada Kristus. Pembaptisan karena percaya, dia melakukan pembaptisan itu. Dan masih di wilayah itu juga, suatu kali dia berjalan dan bertemu dengan seorang pejabat Sida dari Ethiopia. Pejabat ini bertanya jawab dengan Filipus tentang teks Alkitab Yesaya yang pejabat ini baca. Dan pada akhirnya Sida dari Ethiopia itu percaya kepada Tuhan Yesus Kristus dan dibaptiskan oleh
Filipus. Jadi waktu Anda belajar dari pasal 8 bukan saja ayat 1 sampai 12, tapi ayat 26 sampai 40 juga Filipus membaptiskan begitu banyak orang di Samaria. Jadi kita melihat bersama-sama. Memang kalau kalian membaca Kisah Para Rasul pasal 7, di situ ada nama Filipus. Filipus itu adalah seorang Rasul Kristus dan Filipus memberitakan Injil, dan dia juga adalah seorang yang dipilih oleh Tuhan untuk menjadi saksi-saksi Tuhan Yesus Kristus. Jadi Filipus adalah orang biasa yang dipakai Tuhan untuk mengabarkan Injil dan membaptiskan. Yang kedua, kalian bisa juga melihat dari Kisah Para Rasul pasal 10, itu kisah Petrus membaptiskan Kornelius. Dan ini menarik kisah ini sebetulnya. Menariknya bukan saja karena Petrus membaptiskan, tapi situasi moral dan situasi rohani orang yang dibaptiskan, orang yang percaya. Biasanya orang yang percaya itu menyadari dosa-dosanya dan dia bertobat dari dosa-dosanya. Tapi menurut Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, orang yang dijumpai oleh Rasul Petrus itu orang yang baik, bukan orang yang tidak baik, bukan orang yang tidak beribadah, tapi orang yang baik. Ini sesuatu yang menarik, yang memang tidak selalu tepat dengan pembahasan kita tentang pembaptisan. Tapi saya ingin menyinggung sesuatu yang tidak tepat ini ya, sebentar ya. Pertama, pasal 10 ayat 2. Ayat 1 sampai ayat 2. Di Kaisarea ada seorang yang bernama Cornelius, seorang perwira pasukan yang disebut pasukan Italia, pasukan elit. Ia saleh, ia serta seisi rumahnya takut akan Allah, dan ia memberi banyak sedekah kepada umat Yahudi dan senantiasa berdoa kepada Allah. Petrus tidak mau datang ke rumah Kornelius karena Kornelius bukan seorang Yahudi. Sampai Tuhan menunjukkan penglihatan kepada Petrus. Penglihatan berupa ada babi dalam keranjang yang dilihat oleh Rasul Petrus, itu ada penampakan hewan-hewan yang haram. Dan Tuhan bilang, apa yang dihalalkan oleh aku tidak boleh kamu haramkan. Artinya, Petrus, kamu jangan melihat karena Kornelius orang asing, kamu tidak memberitakan Injil kepada Kornelius. Karena Kornelius bukan orang Yahudi, kamu tidak mengunjungi Kornelius. Kunjungi dia dan beritakan Injil. Dan Petrus memang mengabarkan Injil kepada Kornelius. Pada akhirnya Alkitab berkata, Kornelius dan seisi rumahnya memberi diri dan dibaptiskan. Wah, ini luar biasa saudara. Waktu kita melihat bagian ini, Kornelius dan seisi rumahnya memberi diri kepada Tuhan Yesus Kristus dan dia merelakan hidupnya dan dibaptiskan. Rasul Petrus membaptiskan Kornelius. Puji Tuhan ya. Jadi jelas dari dua bagian ini. Ada orang-orang yang dipilih khusus untuk memberitakan Injil, dan waktu orang yang memberitakan Injil itu melihat respon yang baik dari orang yang diberitakan, dia membaptiskan orang yang percaya itu. Dalam gereja baptis itu disebut sebagai believer baptism, pembaptisan karena kepercayaan, bukan karena tradisi, adat istiadat. Jadi saudara, kita lihat dari dua contoh tadi ya. Satu contoh dari Alkitab yang mengajarkan bagaimana Filipus membaptis, Petrus membaptis. Yang terakhir itu dari pasal yang ke-16, Filipus dan Rasul Paulus dan Silas juga membaptiskan orang-orang yang diberitakan Injil dan dia percaya dan dibaptiskan. Itu kisahnya singkat sih, dalam pasal 16 ayat 19 sampai ayat yang ke-40. Itu kisahnya sederhana, yaitu seorang kepala penjara yang percaya kepada Tuhan Yesus. Kepala penjara itu sebetulnya dia juga yang ditugaskan untuk menawan Rasul Paulus. Dan Rasul Paulus dan Silas bergembira di dalam penjara, bersukacita di dalam penjara. Sesuatu yang menarik ya. Mereka menyanyi berdua sampai penjara itu goncang. Dan Paulus dan Silas bisa keluar dari penjara. Tapi begitu ketakutannya kepala penjara, karena kalau Paulus dan Silas, hamba Tuhan ini lari dari penjara, kepala penjaranya bisa dihukum mati barangkali ya. Karena tahanan yang dibawa tanggung jawabnya harus
lari. Dengan alasan apapun, kepala penjara pasti dihukum. Tapi kepala penjara di dalam keputusasaannya bilang, apa yang harus aku perbuat, tuan-tuan? Dan kepala penjara itu bilang, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dengan segenap hatimu, maka engkau dan seisi rumahmu akan diselamatkan. Dan kepala penjara itu pada akhirnya menyerahkan diri pada Tuhan Yesus melalui pelayanan Rasul Paulus. Saya ingin bacakan ayat yang ke-31. Jawab Silas dan Paulus, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepada kepala penjara itu dan kepada semua orang yang ada di dalam penjara itu, dan mereka membaptiskan kepala penjara itu. Ini kebenaran yang begitu menarik sekali, saudara. Waktu kita belajar bagian ini, adik-adik, kita belajar dua hal penting, betul ya? Jadi kita belajar bersama-sama dua hal penting ini, yaitu bahwa pemimpin rohani di gereja saudara, pemimpin rohani, pendeta yang ditabiskan untuk melayani Injil. Makanya di gereja baptis namanya itu, pendeta yang ditabiskan itu bukan pendeta jemaat, tapi pendeta pengantar Injil. Itu istilah yang di gabungan gereja baptis Indonesia dipakai. Pendeta yang ditabiskan itu, sebelum dia ditabiskan sebagai pendeta yang sepenuh waktu, dia ditabiskan sebagai pendeta muda. Seperti di gereja kita ada pendeta muda Rian Martono di Gombong, ya, Jawa Tengah. Ada pendeta muda Andreas Jumadi. Ada pendeta muda di Trucuk, ya, Klaten. Ada pendeta muda Obed di Kampung Laut. Nah, itu mereka semua adalah orang-orang yang dipilih Tuhan dan dipersiapkan untuk menjadi seorang pendeta pengantar Injil. Dan tidak lama lagi mereka semua akan ditabiskan sebagai pendeta pengantar Injil. Kenapa pengantar Injil? Karena memang tugasnya adalah memberitakan Injil. Karena ada pendeta dalam kepercayaan lain, dalam agama lain ada istilah pendeta. Untuk membedakan pendeta Kristen dan pendeta yang non-Kristen itu dipakailah istilah pendeta pemberitaan Injil, karena tugasnya memang memberitakan Injil Yesus Kristus. Nah, waktu orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus itu menyerahkan hidupnya, orang-orang itu dibaptiskan oleh orang-orang pemimpin-pemimpin rohani seperti Filipus, Petrus, Paulus, dan Silas. Mereka yang sehari-hari bergumul dengan Injil adalah mereka yang harus membaptiskan orang-orang yang percaya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Cukup jelas ya adik-adik sekalian. Jadi waktu kalian boleh membahas di kelas kalian masing-masing dengan guru kalian, tapi patokannya jelas. Di gereja kita berpatokan pada begitu banyak ayat di Alkitab bahwa orang-orang yang melakukan pembaptisan, ada orang-orang yang memberitakan Injil, dan orang-orang yang memberitakan Injil itu memberi diri mereka dan mereka lah yang membaptiskan. Nah, pertanyaan yang kedua, kalau kita udah jelas orang yang membaptiskan adalah pendeta, lalu siapa? Apakah pendeta itu dapat membaptiskan karena kemauannya sendiri? Tidak. Pendeta itu membaptiskan, di gereja baptis pendeta itu membaptiskan sebagai amanat dari Tuhan Yesus Kristus melalui gereja lokal. Karena itu gereja mendoakan, gereja taat pada amanat Tuhan Yesus Kristus, ya, pada amanat agung, pergi beritakan Injil kepada semua orang, ya, baptiskan mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Gereja taat pada perintah tertinggi itu, amanat Tuhan Yesus untuk pergi memberitakan Injil dan membaptiskan. Karena gereja yang membaptiskan, gereja mendoakan orang-orang yang dibaptis, dan gereja menetapkan untuk pendeta yang membaptiskan. Jelas, ini bagian yang penting sekali bagi kita untuk bersikap. Jadi saya nggak bisa ujuk-ujuk datang ke satu tempat memberitakan Injil terus langsung membaptiskan orang begitu saja tanpa saya harus melaporkan kepada gereja.
Itu tidak boleh begitu. Siapapun saudara, siapapun ketika ada orang yang bilang, oh enggak, kita baptiskan sendiri saja, nggak usah libatkan gereja, itu salah. Itu salah, itu tidak tepat. Libatkan gereja, kasih tahu gereja, karena kalau saudara pergi memberitakan Injil, saudara bukan pemain sirkus, ya. Kalian bukan pemain sirkus, kalian adalah petugas Injil yang diutus oleh gereja. Ini harus clear dan jelas, dan jangan sampai kita mengkhianati kesepakatan dari firman Tuhan dan kesepakatan dalam tradisi gereja baptis kita. Oke? Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa mohon pimpinanmu, Allah Roh Kudus memberkati anak-anakmu kelas tunas muda dan remaja. Amin.